Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman Brigade Sehat ya. Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap 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 sorry, tetap untuk semangat ya. Jadi kebetulan untuk praktik ini aku akan bawa lebih dekat tentang TM9 kemarin ya. Jadi kita bakal coba latihan soal dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan pembelajaran kita ya. Nah, jadi sorry sebelumnya, jadi aku agak agak nggak enak badan juga. Jadi semoga bisa jelas dan ya kalau kalau ada saran atau maupun masukan bisa di komen ya. Jadi kita mulai aja ya. Pertama soal tentang TM9 ya, itu tentang prepaid expense. Nah, pengujian asersi valuation and allocation dalam audit prepaid expense bertujuan meyakinkan bahwa, nah di sini kalau misalkan valuation and allocation, ya ingat teman-teman, K-nya adalah ya contoh ya, sebagai kita ambil valuation and allocation. Kalau valuation and allocation itu lebih kepada bagaimana kita itu untuk perhitungan ya. Nah, lebih ke perhitungan dan alokasi nilainya itu benar. Nah, kita coba contoh di sini nih ya. Lakukan vouching tahun belajar dan periksa list term nih, valuation. Ini juga periksa akurasi. Nah, ini ya. Bisa lihat di ranselku, kalian dari punya cutting ya. Jadi kalau misalkan key dari kata-kata valuation itu pasti perhitungan ya, dan juga alokasi waktunya. Nah, di sini jawaban yang benar adalah B, karena prepaid expense itu telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya dan dinilai serta dialokasikan sesuai dengan waktunya. Nah, jadi mungkin teman-teman mikirnya, oh ini classification, padahal tidak juga. Ini sebenarnya valuation allocation karena ada kata-kata di akhirnya itu dinilai dan dialokasikan. Jadi itu memang valuation allocation. Nah, kalau A ini lebih ke completeness ya. Existent. Nah, right and obligation. Sorry. Right and obligation. Jadi memang karena kalau udah ada milik ya pasti right and obligation ya. Nah, ini right and obligation. Terus kalau misalkan yang C, prepaid expense, disajikan memang ada. Nah, kalau udah memang ada, itu pasti kata-katanya menuju ke existence or occurrence. Terus kalau D, seluruh prepaid expense dimiliki perusahaan telah dicatat dalam laporan keuangan. Nah, ini bisa completeness setelah dicatat seluruhnya. Kalau completeness kan kelengkapan ya, sudah dicatat semua. Nah, itu. Oke, nomor 2. Kondisi berikut ini yang meningkatkan risiko salah saji akun sewa dibayar di muka adalah perusahaan yang A, perusahaan tidak memisahkan aset. Nah, ini jawaban yang benar adalah B, karena ini ada pembahasannya. Sistem yang otomatis membebankan akun prepaid expense ketika sudah lewat waktu dapat mengecilkan risiko dan salah perhitungan pada pembebanan prepaid expense. Nah, kenapa yang lain salah? Karena sebenarnya kalau di sini perusahaan tidak memiliki hak penuh atas aset yang disewa. Nah, ini sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan depresiasi aset. Nah, ini kalimatnya rancu. Kalau dia ini terkait ini ya, raw rate of use asset list ya. Nah, untuk prepaid expense itu beda ya dengan list ya. Jadi ini harusnya salah. Ini kalau ke aset tetap mungkin benar. Nah, yang A, perusahaan tidak memisahkan aset yang dibeli dengan aset yang disewa. Nah, ini juga lebih ke list ya, bukan ke prepaid expense karena beda. Perusahaan tidak mengasuransikan aset yang disewa. Nah, ini sebenarnya tidak berhubungan ya dengan salah saji karena kalau nyewa itu biasanya jarang kita ngasuransi karena ujung-ujungnya pun juga sebenarnya memang milik kita tapi nanti pun juga dikembalikan gitu ya. Itu logikanya. Jadi yang benar ini ya, resiko salah sajinya jadi kayak ada sistem otomatis tuh kan, kalau misalkan bisa dibebankan akun prepaid expense berarti mengurangi resiko. Berarti pengendalian internalnya bagus. Nah, nomor 3, Karina adalah auditor yang membantu auditor senior untuk mengaudit Silver King. Setelah melaporkan pekerjaan kepada auditor senior menemukan bahwa Karina melewatkan pengujian atas nilai yang diakui Silver King. Nah, pada akun sewa dibayar di muka, setelah menyadari kesalahan tersebut, maka yang harus dilakukan Karina adalah, nah ini jadi poin dari soalnya itu adalah pertama ini, bahwa Karina melewatkan pengujian nilai atas nilai yang diakui pada akun beban di muka. Nah, ini ada pilihannya, memang jawabannya benar. Tapi kita lihat dari D, konfirmasi. Apakah perlu kalau misalkan beban sewa dibayar di muka, kalau misalkan kita melupakan nilai diakui, itu apa perlu konfirmasi? Sebenarnya tidak juga, karena
kalau konfirmasi itu mungkin akan menambah waktu pasti nunggu dari yang penyewa, yang kita yang tukang sewanya kepada perusahaan, tapi akan lebih bagus kalau kita tidak melakukan konfirmasi karena akan memakan waktu. Dan juga ini terkait dengan penilaian ya. Kalau misalnya pengujian atas nilai itu berarti asersinya itu lebih kepada valuation and location ya. Nah, ini kepada valuation dan location. Maka kalau di sini ingat kalau konfirmasi itu lebih ke existence ya, keberadaan. Jadi kurang tepat. Terus ini melakukan observasi. Nah, melakukan observasi itu juga lebih ke existence, keberadaan juga, dan occurrence, dan juga biasanya completeness ya. Jadi kita juga mengecek ini. Nah, kalau observasi itu kurang tepat. Kenapa? Observasi itu lebih gimana ya? Lebih bagus dipakai ketika kita ngaudit yang kayak inventory ya, barang-barang yang emang fisiknya itu ada. Nah, sewa memang fisiknya secara ada, tapi kita juga susah kalau misalkan ngitung nilainya. Jadi maksud aku adalah gini, kalau inventory itu kan barangnya bisa dinilai ya, maksudnya satu piece itu berapa harganya. Nah, kalau sewa misalnya satu ruko, satunya berapa gitu. Enggak kan, maksudnya kan pakai jangka waktu, jadi observasi kurang tepat. Terus cek footing dan cross footing. Nah, ini mungkin kalau menurut kalian memang cross footing itu lebih ke valuation and equation ya biasanya. Dan juga completeness. Tapi biasanya untuk bagian ini sebenarnya memang agak kurang tepat ya kalau cek footing dan cross footing, karena kita di sini bahwa case-nya adalah Karina itu melewatkan pengujian nilai. Maka yang harus dilakukan pertama adalah melakukan wawancara dengan manajer keuangan. Nah, kenapa melakukan manajer keuangan? Karena sebelum melakukan rekalkulasi, nah karena kita kan tadi kan rekalkulasi pasti ujung-ujungnya apa? Valuation ya kan. Dengan prepaid expense, auditor terlebih dahulu wawancara dengan manajer keuangan terkait kontrak sewa. Nah, ini lebih tepat karena kita fokus kepada asersi yaitu valuation and equation. Oke, lanjut. Prosedur audit berupa mengecek kebijakan terkait coverage term, premi asuransi, dan ditunjukkan untuk menguji asersi. Nah, oke, ini sebenarnya kalau menurut aku memang ya ada dua jawaban. Tapi kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, di sini kita ambil salah satu ya, kita ngecek ngecek term coverage dan premi asuransi. Nah, ini sebenarnya kalau coverage itu juga bisa eksis. Kalau C dan B ini salah karena kalau pengungkapan. Jadi kalau kita mengecek pengungkapan mungkin jawabannya benar. Di sini tapi tidak ada kata pengungkapan jadi kurang tepat. Terus yang B, valuation and equation, kita tidak ada perhitungan, kita hanya ngecek term ya. Jadi kurang tepat. Menurut aku kurang tepat. Terus kalau yang A, rate obligation, nah ini bisa ya sih sebenarnya. Bisa karena coverage term juga ya dan premi asuransi. Nah, tapi kalau di sini tidak ada kepemilikan, misalkan di sini premi asuransi doang dan tanpa kayak, kalau menurut aku ada kayak apa ya namanya, identitas atau apa ya, misalnya kayak nota kesepahaman atau kepemilikan. Nah, itu baru rate obligation. Nah, ini lebih kepada existence karena kalau existence ini lebih kepada kita mikir ininya nih, coverage term dan premi asuransi. Nah, asuransi yang udah kita cek, kita kalau ngecek preminya dan termnya itu, maka kita akan lebih yakin terhadap dengan eksistensinya. Karena kan keberadaannya itu lebih penting ya dengan term dengan premi asuransi. Berarti kalau kita udah bayar, berarti kan harusnya udah ada gitu. Nah, jadi ini memang harusnya D, jadi lebih jelas. Nomor 5, berikut ini yang adalah contoh substantif tes audit beban di bayar muka kecuali. Nah, kalau substantif tes ya, jadi jawabannya C. Kenapa? Karena substantif tes adalah pengujian yang menentukan kewajaran saldo-saldo dalam laporan keuangannya, STOT ya. Dan compliance test. Nah, compliance test itu untuk pengujian bukti-bukti apakah setiap transaksi itu telah dicatat sesuai dengan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajer. Nah, kalau C, nah jawabannya C karena meminta daftar rincian beban yang diberi muka. Nah, ini kan sama dengan yang udah aku jelasin ya. Daftar rincian ini kan substantif stress, ya berarti bukan dokumentasi terhadap uang pajak terkait. Ini ya rincian juga sama nih. Ini juga salah satu bentuk dari substantif test ya, jadi bukan. Terus yang D, inventarisasi atas pelengkapan kantor. Nah, ini sebenarnya
masuk di ini ya, sama kayak cek cocokkan dengan minta rincian tadi ya, sama. Karena ini kayak observasi gitu. Jadi benar ini substantif. Nah, sisanya adalah C. Memilih sampel pengeluaran kas dan bank secara acak untuk keperluan pengujian transaksi beban dibayar di muka. Nah, ini lebih ke compliance test karena kita itu hanya nih ya mencari bukti-bukti pembukuan yang telah dicatat sesuai prosedur. Nah, ini benar karena audit dibayar di muka pasti hubungannya sama kas dong. Ya, jelas kas. Jadi mereka memang selalu diberatkan ya atau dititik beratkan itu compliance testnya karena kita pengen lihat pengecekan dari pencatatan mereka dalam mengeluarkan kas untuk membayar beban dibayar di muka. Nah, nomor 6 sampai 13 ini sama ya. Berlanjut. Nah, jadi Andrea adalah anggota tim audit dari KAP Wintergarden yang mendapatkan penugasan audit untuk mengaudit in-house LTD atau ITH pada buku 31 Desember 2020. Ketua tim ditugaskan untuk menugaskan Andrea untuk mengaudit akun prepaid expense yang milik ITH LTD tersebut. Setelah meminta daftar-daftar rincian prepaid expense, ditemukan fakta bahwa ternyata tanggal 28 Maret itu in the house itu menandatangani kontrak sewa gedung dengan In Your Area LTD selama 5 tahun ke depan. Nah, harga sewa yang disepakati kedua belah pihak itu 715.000 termasuk PPN 10%. Nah, ETH itu membayar uang sewa 2 hari, sewa 2 hari setelah penandatanganan kontrak secara lunas. Nah, semua transaksi sewa ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pidana sebesar 10%. Dan penyetoran PPh final atas sewa dilakukan pada tanggal 1 April 2020. Nah, Andrea sebagai auditor itu sudah mendapatkan jurnal. Ini jurnalnya ada pembayaran, ada ada pengakuan kontrak tadi, terus pembayaran 2 harinya, terus ada penyesuaian. Nah, jika teman-teman lihat di sini tanpa ini gampang ya. Jadi kalian lihat, oh ternyata di sini ada yang kurang. Yang kurang PPNO udah fix. Berarti ini ada koreksi. Ini juga nanti, nah ini ada utang sewa pada kas. Nah, jadi nanti ini harusnya ada salah pencatatan karena mereka mungkin mikirnya PPh-nya itu langsung dinetkan gitu kan. Nah, ini juga nanti dikoreksi. Sama pasti juga otomatis akan mempengaruhi beban sewanya ya, pengakuannya. Nah, jurnal yang seharusnya dibuat oleh akuntan ITH pada tanda tangan pada kontrak Maret 2028 Maret yaitu, nah ini yang jurnal seharusnya bukan koreksi ya. Jadi kan harusnya ini 715 include PPN. Berarti kalau dibagi 110 dibagi 10 berapa ya? Jadi kan harusnya 715 bagi 10 ya. 110 ini. Nah, 110 berarti memang harga sewa dibayar di muka itu harusnya 650 ya kalau kalian cek nanti di kalkulator. Ini harga netnya. Nah, terus ada PPN masukan. Ingat kalau di PPN itu kalau kita beli itu masukan ya. Kalau jual itu keluaran. Nah, jadi PPN masukan 10%-nya jadi 65 kali 10%, 65.000 dan utang sewanya 715. Nah, baru utang sewanya 715. Nah, ini harusnya dicatat nih ya, ada penjelasannya saat menandatangani exclude PPN. Nah, nih karena exclude PPN harusnya nilai sewa sudah include PPN 10% dan dibayarkan. Nah, harus maka nih bagi 10 dapat 10 dan sisanya itu PPN 665.000. Oke, terus nomor 7 jurnal koreksi. Nah, tadi kan jurnal koreksi yang nomor 6 tadi jurnal koreksinya itu maka kita ini ya, kan tadi PPN-nya sudah benar, jadi kita overstate, jadi istilahnya kayak kita tinggal betulin aja ya koreksinya, jadi kita tinggal kurangin ini sewa dibayar di muka, di kredit, terus sisanya itu untuk mengurangi sewa dibayar di muka. Kan harus 715 kan dicatat, tapi harus 650, berarti kan kita ngurangin gitu kan, dia harus dikurangin ya karena ini kelewatan nih, dikurangin 65.000 ya, jadi harusnya 650 nih ya. Jadi jawabannya D. Terus yang nomor 8, nah ini tadi udah ya.
Jurnal seharusnya yang dibuat oleh PT Akuntan ITH saat pembayaran sewa tanggal 30 Maret. Nah, tanggal 30 Maret tadi bayarnya utang sewa pada kas. Nah, harusnya utang sewanya kan 715 ya. Maka ini harusnya bukan segini. Harusnya kita menambah sama PPN-nya ya. Nah, PPN-nya berarti istilahnya nanti utang sewa 715 tadi ya. Di apa? Di ini kan harusnya. Yang seharusnya ya, seharusnya. Terus utang PPh-nya 10% kali ini 10% kali 60 ya. Nih di sini 10%. Nanti dikali dengan ini ya, dengan apa? Sorry, ini dengan ini ya, nilai sama dengan ini. Karena 10% juga ya. Jadi tinggal itu, nah sisanya kas. Jadi kasnya 650 ya. Tetap bayarnya itu tetap bayarnya juga bakal bertambah 650. Karena di sini harusnya catat seperti itu. Nah, apa yang harus kita koreksi? Koreksinya berarti kita akan mengurangkan nilai dari utang sewanya. Utang sewanya tadi kan di sini kan kurang ya. Jadi kita tadi harusnya menambahkan mengurangi nilai utang sewanya, maka utang sewa pada utang PPh itu sebesar 65.000 dan 65.000. Kenapa kasnya tidak dikoreksi? Karena koreksi sudah benar ya 650 yang kita bayar ke itu. Nah, dan PPh-nya ingat ya, PPh-nya dibayar sama itu ya, sama si siapa? Si ITH ya. Jadi kita hanya menambah utang sewanya biar sama dengan 715 ya. Logikanya sama dengan ini ya tadi. Tapi memang ini kan pengakuannya harusnya kan sama dengan nilai ini nih. Jadi di utangnya debitnya utang sewa pada utang PPh. Nah, terus nomor 10 tanggal 1 jurnal yang harus seterusnya dibuat oleh akuntan ITH adalah itu jadi utang pajak pada kas ya harusnya karena kita ngebayar ya. Kan tadi kan bayar PPh itu tanggal 1 sama bayar tanggal 1 ya, tinggal buka ya. Jadi kita koreksinya juga sama. Ini juga koreksi ya nomor 10. Nah, nomor 11 gimana penyesuaiannya? Nah, penyesuaiannya itu tinggal nih cukup membagi dari Maret ya. Maret berarti mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 ya, 9 dibagi 12 dikali 650. Ingat nilai yang sewa di bayar muka tanpa PPN-nya 650 ya. Dibagi 5 tahun karena tadi 5 tahun ya. Sorry. Kita lihat 5 tahun ya. Oh ya, 5 tahun ya. 5 tahun kita tinggal bagi. Nah, tinggal bagi dan bagi 5 kali 9 per 12 maka dapatlah sebesar 97.500. Nah, ini harusnya yang ini jurnal seharusnya ya. Jadi dicatat itu sebesar beban sewa pada sewa dibayar muka sebesar 97.500. Nah, maka koreksinya ini ternyata karena ini ya. Kenapa bisa 143? Ini 143 ini kan berarti si itu kan 9 per 12 ya mungkin ya. Kali 5 sini kali 715 ya, karena kan dia nyatat sewa bayarnya kan gitu. 50 dibagi 5. Mungkin ini ya, jadi agak rancu juga ya. 9 per 12 kali 715 bagi 5. Oh, sorry. Ini kok ada ini? Kayaknya dia ini deh. Kok misalnya ya? Oh, sorry. Ternyata akuntannya itu kita tahu koreksinya adalah salahnya adalah dia langsung bagi 5-nya. Kalau kalian coba nanti ya, itu 5 itu 143. Nah, ini udah pasti salah saji ya. Jadi ternyata si akuntannya itu dia ini tidak memakai fraksi dan juga dia salah mencatat pembagi sewa di mukanya. Maka ini harusnya kita koreksi. Nah, ternyata kalau kita bagi itu harusnya kita punya beban sewanya itu hanya sebesar 97.500. Berarti selisihnya itu 143 dikurang 97.500 itu sebesar ini ya 45.000. Jadi kita tinggal nambahin sewa dibayar di mukanya dan mengurangi bebannya. Nah, karena ini bebannya overstate gitu. Overstate sebesar 45.500. Nah, terus berapa saldo sewa dibayar muka nomor 13? ITH pada tanggal 31 Desember. Nah, ini berarti kita ngitungnya ini aja ya. Gampangnya aja lah ya. Tadi kan 650 ya. 50
terus dikurang, 1650 dikurang 19,7. Tadi 97 ya? Tunggu, aku salah nih. Oke, oh ya 97 ya. Ya 97.500 ya. Nah, kalian tinggal nanti coba berarti 650 dikurangi sama ini ya, langsung kurangi sama koreksi yang benar ya, itu sebesar 97.500, maka hasilnya itu akan jadi 55.200 ya. Nah, jangan sampai salah ya ngitungnya. Ini simpel tapi jangan sampai itu. Oke, berarti nilai jawabannya C ya. Oke, nah udah hitung-hitung, kita coba lagi ke teori. Nah, teorinya untuk yang nomor 14, pengujian asensi completeness dalam audit private expense butuhnya untuk, nah ini tadi yang udah aku bilang ya. Tadi kan ini, ingat ya, ini existence, ini valuation and collection, ini ini rate obligation, ini existence. Nah, ini sisanya tadi ya sama dengan nomor 1, ini adalah kalau sudah telah dicatat berarti kan kelengkapan, berarti completeness. Jawabannya D. Nah, asensi rate obligation sama ya, yang A. Gampang ya, udah aku jelasin juga tadi. Nih, memperoleh polis asuransi dari aset atas aset tetap merupakan suatu prosedur terkait asuransi beban diberi muka untuk menguji asersi. Nah, ini kita lihat di sini ya, teman-teman. Mana ya? Polis asuransi ya. Nah, nih, periksa polis dan asuransi. Nah, di sini ya. Kalau kita polis asuransi itu ada dua, existence dan rate and obligation. Kenapa? Karena ini kita mau ngecek keberadaan. Itu sama dengan kayak kita nge-vouching gitu ya. Dan kita juga kayak konfirmasi keberadaannya. Nah, itu logikanya. Terus di sini rate and obligation juga kita butuh istilahnya kayak pengakuan dari asuransinya. Maka di sini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena memperoleh asuransi merupakan suatu prosedur untuk menguji keterjadian kontrak yang ada. Hal ini untuk menguji transaksi yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi yang dan peristiwa yang entitas bersangkutan. Itu ya. Nah, nomor 17 dalam audit prepaid assurance, mana prosedur terkait ini yang tidak dilakukan oleh auditor? Hitung kembali porsi premi expired tahun berjalan. Nah, ini sama dengan ini ya, existence ya. Jadi kita ngitung kalkulasi, menyiapkan polis asuransi untuk dokumentasi audit tadi ya, sama. Kita juga memperoleh yang C, memastikan rates premi dengan broker. Nah, ini nih. Kalau rates premi dan broker itu lebih kepada ini ya. Ini sama dengan ini. Jadi kemungkinan ini lebih ke existence dan valuation allocation ya kalau rates. Nah, sisanya adalah yang bagian D. Nah, D memeriksa dukungan untuk pembayaran premi. Ini salah ya, tidak perlu dilakukan karena ini ada penjelasannya. Opsi A merupakan valuation allocation ya. Jadi kalau misalkan hitung kembali udah fix itu valuation allocation. Yang B occurrence karena kita tadi ya menyiapkan polis atau memeriksa polis. Yang C lebih ke completeness. Kenapa completeness? Completeness ya. Memastikan rate premi dengan broker. Oke, bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan, ini nih ya, sama dengan ini ya, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Bisa. Karena ini kita mau nyocokin pencatatan. Nah, ya lebih ke C ya itu ya. Sorry. Jadi bisa completeness juga bisa valuation allocation harusnya. Karena ini hubungannya sama perhitungan juga. Oke. Nomor 18. Salah satu prosedur yang dilakukan untuk auditor untuk asersi completeness. Nah, kita lihat di sini completeness apa? Nah, completeness di sini banyak ya. Ada cocokkan saldo, ada prepaid insurance ya. Nih, yang jawabannya adalah B. Periksa kontrak terkait sewa asuransi serta bukti pembelian kantor. Nah, yang A itu rate obligation. Oh ya kah? Kenapa? Kalian lihat. Periksa dokumen pencatatan terkait sewa bayar di muka untuk memastikan hak. Oh, udah. Kalau ada kata-kata hak, ada kepemilikan, ada kata-kata bukti kepemilikan, wah itu udah fix. Itu fix ya untuk rate obligation. Terus yang C, bukti pembayaran sewa dan pastikan pembayaran disetujui oleh pihak berwenang. Nah, ini existence ya, karena kita ini ya, karena pihak berwenang dan juga bukti pembayaran. Jadi kayak otorisasi, kayak semacam konfirmasi dari orang yang punya otorisasi, dia sudah udah membuat keterjadian transaksi tersebut. Yang di prosedur audit, valuation dan question. Nah, ini
Oh, kebenaran perhitungan. Udah, kalau kebenaran perhitungan, nggak usah aku jelasin lagi. Pasti kalian insya Allah paham. Jadi itu pasti correlation and equation. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, nomor 9. Berikutnya tidak termasuk lingkup audit prepaid expense. Aduh, ini ada di buku ya sebenarnya. Buku Aren halaman 645. 645 ya. Oke, nanti kita cek. Tapi di sini sebenarnya ada ini ya, ada tambahan. Nah, di sini kalau misalkan tipe akun-akun private expense itu ada termasuk ini ya, paten, goodwill, trademark juga, private assurance. Nah, PPE itu tidak termasuk dalam private expense karena dia aset tetap. Oke, terus apa lagi ya? Oke, terakhir ya. Terakhir nomor 20. Oke, hitungan lagi. Ternyata tahun 2020 PTX melaporkan beban di BRMK itu sebesar 151, sekian ya. Terus ada pemeriksaan kerja tahun lalu yang diberikan oleh klien dengan cut off periode 31 Desember 2020. Maka usulan journal correction yang tepat adalah, nah kita lihat di sini. Ini ada nominalnya, ada tanggal mulai, tanggal berakhir, yang harusnya udah jadi expense ya, karena udah berakhir ya. Nanti per 31 Desember berarti. RMIO polis asuransinya ini masih ada dari Februari 2019 sampai 2001. Berarti masih ada. Ini juga sama RMIO 180 sama 648 sama yang 119. Berarti ini memang dari 536 sampai ke 119 itu masih berlaku ya, karena sampai 2021. Oke, koneksi apa? Jawaban C di sini bilang. RMIO yang 765 jangka 2 bulan, November 2020, dan pada tahun itu 68 juta ini diakui sebagai beban. Oke, berarti benar ya. Terus yang ini berakhir Oktober 21, maka ada cut off perhitungan beban. Ini ya tadi kan karena ditanyakan beban di balik muka, ini ternyata bebannya ini yang dihitung seperti ini. Nah, ini kan harusnya dikoreksi ya, karena ini tidak termasuk nih. Hanya sebagian. Nah, itu sebesar di sini 12 ya, dari kan ini kan Desember 2019 ya semuanya ya. Berarti hanya 12 bulan per 32, karena ini hitungannya berarti berapa bulan nih? Februari 12 10 9 12 tambah 9 11 tambah 11 sorry 11 22 ya, 22 tambah, oh ya betul 22 tambah Februari, berarti kan 22 ya, berarti di sini kan harusnya dari Februari berarti hitungannya 11 bulan tambah setahun 12 tambah 20, sisanya itu berarti 9. Oh ya 32, sorry. Ya. Terus ini ya kita tulis saja lah ya. Nah, tulis saja lah ya, Tante. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ya RMOS itu kan berarti hitungannya di sini kan dari 2019 itu hanya 11 bulan ya. Kan dari Januari tidak dihitung. Terus 2020 kan ini dia 12 ya, full. Terus sisanya kan dia Oktober awal ya, berarti kan hanya 9 bulan ya sampai September. Berarti ini 32 bilangnya. Nah, gitu ya hitungnya ya. Sorry ya tadi enggak. Itu maybe kita lanjut di bawah. Terus yang RMO ini dari Desember ya, terakhirnya Desember, berarti dia hitungannya, ini dia pertengahan. Nah, ini dari akhir dari September, tidak Oktober 12 tambah 3 ya, berarti kan 3 bulan di 2019, ditambah dengan 2020 ya, harusnya 12 bulan, terus tambah, ini kita nyari penyebutnya ya. Nah, penyebutnya ya, 12, terus tadi sampai mana sih? Oh ya, 2 Desember ya, berarti 11. Berarti ini harusnya berapa nih? 36 ya? 26, sorry. 26. Ya, ini harusnya ya, hitungannya. Kita lihat apakah sama. Oh iya, sama ya, 26. Benar. Nah, aku lebih ke penyebutnya, karena kalau pembilangnya kalian tinggal bagi 12 ya, gampang lah. Ini juga sama ya, dari
Berarti ini juga dari September, Oktober juga berarti 3 ditambah 12 ya karena 2020 full yang diakui beban. Terus yang tanggal kita nyari penyebab. Terus dari dari Februari November ya, berarti 10 ya. 10 berarti 25. Nah, ini ya 25 harusnya. Kita lihat samakah? Sorry mana? Oh ini ya sama ya. Nah yang terakhir untuk si 119. Nah di sini siapa? Ini ya dari Juni berarti hitungannya dari Juni ya berarti kan tanggal 6 5 kurang 12 7 ya 7 tambah 7 bulan lagi kan dari terus tambah full sisanya ini masih sisa sampai tanggal 1 Agustus berarti full 8 bulan ya 8 ya ya karena sampai Agustus ya 8 bulan berarti 27 harusnya sorry 27 bilangnya cepat kita lihat apakah benar sila ya apa ini 26 26 kan Juni ya sorry Juni kan 5 kurang nih 7 sorry berapa sih kok udah 6 ya ntar ya 31 berarti oh ya tanggal September ya 8 12 tambah 8 Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus apa dari hitungan Juli Agustus September Oktober November Desember apa karena ini ya apa karena akhir tahun harusnya ini dihitung sih Agustusnya kalau misalkan dimulai dari harusnya masuk sih kayaknya sih ini tidak dihitung ya dari pembuatnya tapi nggak masalah sebenarnya mungkin asumsinya ini ya Agustusnya itu Juninya itu tidak dihitung mungkin atau salah hitung ya oke kita lanjut ya jadi kita tinggal bagi 12 per 32 tadi yang untuk 053 dikali 10 juta maka 3.750 ini beban dari 536 terus sisanya ini 12 bagi 26 tadi 180 itu kali preminya 667.100 maka dapatlah 30.969.231 terus yang November bagi 25 ya 12 bagi 25 kali 39,6 juta itu dapatlah 19 juta 8.000 terus yang tanggal 1999 itu akhir Agustus 2021 maka kita ngitungnya ini ya langsung ya 12 per 26 kali 11 juta 900 maka dapatlah 5.492.300 nah, totalnya kalian tinggal jumlahin semuanya maka dapatlah bebannya itu harusnya 127.219.538 nah ternyata beban yang diakui oleh si PTX itu overstate ya jadi kita akan menguranginya dan dikurangi maka dapatlah sebesar 24.560 maka di adjusting yaitu pada prepaid expense pada beban expense yaitu 24.560 maka jawabannya adalah C asuransi dibayar di muka pada beban asuransi dibayar di muka sebesar 74.650 nah karena overstate oke mungkin itu aja yang bisa aku bahas semoga bermanfaat jangan lupa untuk komen-komen kalau ada masukan mungkin ada yang lain terima kasih udah stay dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.